Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 212. Lucu. Ya ampun dek, masa sih cuma untuk ukur baju pun tidak diperbolehkan? Johan protes. Mas, kita sudah sepakat. Nina urus masalah pernikahan kita di sini. Mas urus perusahaan di Surabaya sama Randi. Hari juga nggak balik ke Jakarta kok. Tesnya sudah ada, jadi tinggal kasih ukuran yang sudah pas. Tes Mas juga sudah ada di sini. Nah, berikan pengertian kepada calon suaminya. Tapi rindu ini deh, ucap Johan. Nina tersenyum malu saat mendengar ungkapan perasaan dari calon suaminya. Ia beranjak dari kursi yang didudukinya dan pergi keluar dari ruangan desainer busana yang saat ini didatanginya. Mas harus sabar, sebentar lagi kita akan menikah. Kalau sudah nikah, Nina nggak akan larang Mas untuk datang ke sini, kapanpun itu. Bahkan Nina mungkin akan selalu mengikuti Mas kemana aja Mas pergi. Nina berusaha memberikan pengertian untuk calon suaminya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Nina, buat hatinya senang. Ada rindu Mas enggak? Ya rindulah, jawab Nina dengan malu-malu. Johan sangat senang saat mendengar pengakuan dari calon istrinya. Tidak semestinya dirinya merogoh cinta dimiliki Nina untuknya. Mas sangat rindu sayang. Mas sabar ya, insya Allah sebentar lagi sah. Hanya kelebihannya mampu menenangkan hati calon suaminya. Iya sayang, I love you. Apa yang dikatakan Nina mampu menenangkan suasana hatinya saat ini. Mas, sudah ya. Nina mau bahas masalah paket pengantin kita. Nanti bila sudah selesai urusan, Nina akan telepon. Iya sayang, jangan telat makannya. Johan tersenyum. Iya mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nina memutuskan sambungan teleponnya dan kembali ke ruangan desainer saat ini sudah menunggunya. Maaf menunggu, Nina tersenyum. Tidak apa-apa Ibu Nina, mengamankan calon suami terlebih dahulu lebih penting. Kalau kita ngobrolnya nggak ada gangguan, ucapnya dengan menahan senyum. Sheila tertawa ketika mendengar ucapan desain tersebut. Ini calon pengantin mudanya lebih adem ya daripada calon pengantin ayah dan ibunya. Sebenarnya itu mandang Sheila. Sheila dan Nina tertawa. Mas Rani di sana sibuk, bahkan nggak sempat lagi nanya masalah ini. Dia baru bisa hubungi kalau pekerjaannya sudah selesai. Sheila tersenyum. Ternyata sangat berbeda sifat anak dan ayahnya. Nina hanya tersenyum malu ketika mendengar ucapan wanita yang saat ini berada di depannya. Jadi ini pernikahan ibu Nina dengan Pak Johan untuk yang kedua kalinya, tanya desainer wanita yang bernama Mila. Iya, kami baru bertemu lagi setelah 30 tahun berpisah, jelas Nina. Pantas saja seperti itu, Pak Johan ternyata CLBK. Cinta lama ia belum kelar. Mila tersenyum. Sejak dulu memang sifatnya seperti itu. Nina tersenyum malu. Setelah 30 tahun berpisah dengan Pak Johan, apa Ibu Nina pernah menikah lagi dengan pria lain? Mila bertanya. Mendengar kisah percintaan calon pelanggannya yang begitu sangat menarik, buat dirinya tertarik untuk ingin mengetahui lebih banyak. Setelah kami berpisah, saya tidak pernah menikah lagi. Nina tersenyum. Ibu Nina ini sangat cantik sekali. Saya yakin pasti banyak yang menawarkan untuk menjadi ayah Randi. Apalagi Ibu Nina sangat muda. Kalau boleh tahu dulu menikah dengan Pak Johan umur berapa? Saya menikah saat usia akan masuk 17 tahun. Jadi umur 17 tahun sudah punya anak. Nina tersenyum ketika menjelaskan. Pantas saja, kelihatan masih sangat muda. Usia 17 tahun sudah menjadi janda.
Nina menganggukkan kepalanya. Pernikahan saya dulu dengan Mas Johan tidak mendapatkan restu dari orang tuanya karena memang perbedaan status antara kami yang bagikan langit dan bumi. Saya sangat tahu tentang hal itu. Umur 17 tahun saya sudah menyandang status janda. Nina tersenyum. Mila menatap Nina dengan ekspresi wajah yang tidak dapat diungkapkan. 30 tahun berpisah dan baru bertemu sekarang. Alhamdulillah berjodoh lagi ya Bu. Saya tidak pernah bermimpi untuk menikah lagi dengan Mas Johan. Namun ternyata jodoh dan takdir mengatakan kami masih diberi kesempatan untuk hidup bersama. Saya menerimanya. Jadi selama 30 tahun Ibu Nina menyandang status janda. Padahal Ibu Nina sangat muda dan juga cantik. Namun sanggup menjalani itu semua dan hidupnya berdua dengan Randi. Saya benar-benar sangat salut. Waktu itu yang terpikirkan oleh saya hanya Randi. Saya tidak ingin menikah dulu karena mengingat Randi yang membutuhkan saya dan kebetulan saya tidak memiliki siapa-siapa. Jadi hanya saya yang Randi punya. Nina memberikan alasannya. Selain alasan Randi, pasti karena tidak ada yang mampu membuka hati ibu Nina ya. Mila menebak. Nina diam tanpa mampu menjawab. Sela sudah mengetahui kisah kehidupan kedua calon mertuanya. Hanya diam ketika mendengar penjelasan dari calon ibu mertuanya. Dan nanti Pak Johan ketika malam pertamanya dan kembali ngerasain anak gadis dong ya. Mila tersenyum. Wajah Nina begitu amat merah ketika mendengar ucapan desainer busananya yang secara belak-belakan. Sela hanya tersenyum ketika mendengar ucapan desainer busana tersebut. Ini cerita apa? Cepat ukur. Nina berkata dengan wajah sudah amat merah karena malu. Desainer wanita itu tertawa menang Nina. Sikap ibu Nina yang suka malu-malu seperti ini yang membuat Pak Johan tidak pernah bisa melupakannya. Mila sudah bisa menebak. Nina hanya diam tanpa tahu harus berkata apa.